Selamat pagi semuanya. Selamat datang di IMC Health Corner. Yeay! Bersama aku Megi Dan aku Elang. Jadi kita akan memandu dan menemani teman-teman selama IG Live. Kita mau bahas tentang apa? Oh iya, kita mau bahas tentang apa ya? Aku nggak tahu ini. Pagi ini kita akan membahas tentang vaksin pada masa pandemi. Ih, vaksin. Aku udah lama vaksin tapi aku belum vaksin lagi tahu. Kenapa nggak vaksin lagi? Aku takut. Ini kan lagi pandemi. Ih, kamu Takut disuntik? Apa takut ke rumah sakit? rumah sakit? Aku takutnya ke rumah sakit. Oh gitu, nanti kita bisa tanyakan ya ke dokter nanti yang akan menemani kita di sini. Kita akan bertanya kepada dokter tersebut. Ada dokter. Dokter siapa? Kasih tahu. Ada, kita akan ditemani oleh Dokter Ami Diana Ruth, spesialis anak. Ih, dokter Ami, aku tahu. Itu dokter aku kalau aku berobat di rumah sakit IMC Sentul. Iya betul, beliau itu salah satu dokter spesialis anak di rumah sakit IMC Sentul. Ya, jadi teman-teman selama 30 menit ke depan kita akan membahas mengenai vaksin di masa pandemi. Nanti akan ada tips-tips menarik ya sama manfaat. Kalau aku mau nanya atau ada teman-teman yang mau nanya gimana? Oh iya, buat mama papa, buat adik-adik silakan mengisi kolom komentar di bawah ini. Nanti boleh bertanya sebanyak-banyaknya ke ibu dokter cantik nanti. Nanti katanya ada hadiah menarik yo. Hadiahnya apa? Oh, betul, ada hadiah nanti akan diberikan untuk penanya yang terbaik. Kita panggil ya dokternya. Selamat pagi, Dokter Ami. Selamat pagi, Elang dan Megi. Hai, dokter. Apa kabar, Dok? Kabar baik. Dokter, Iya. kita kan mau ngebahas vaksin. Aku mau nanya, Dok. Oh, boleh. Dok, sebenarnya boleh nggak sih kita ini vaksin pada masa pandemi? Iya, Dok, boleh nggak sih, Dok? Boleh, malah harus. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, pada saat permulaan wabah di Indonesia, hanya diberikan kelonggaran untuk 2 minggu ditunda vaksin. Kenapa vaksin harus selalu dilakukan? Karena kalau tidak akan terjadi wabah penyakit pada anak-anak. Wabah penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi. Oh, takut, Dok, kalau kena itu tuh kayak gitu. Gimana dong, Dok? Tapi mama papa aku takut ke rumah sakit, Dok. Gimana, Dok? Oh, sekarang ke rumah sakit aman. Karena rumah sakit sudah membuat screening. Sehingga kalau orang tua atau pengunjung rumah sakit datang untuk berobat, pasien akan di screening dahulu sehingga kita sudah memisahkan antara pasien yang dengan dugaan corona dengan tidak, sehingga ketika berkunjung ke poliklinik sudah tidak kecil sekali kemungkinan terpapar dengan corona. Begitu juga dengan tenaga medis dan paramedis, sudah dilakukan rapid test dan pemeriksaan swab untuk memastikan bahwa seluruh petugas bebas dari COVID. Berarti aku juga bisa bebas ya, Dok ya? Iya, tentu saja. Dokter, kan vaksin itu banyak ya macamnya. Iya. Nah, kalau untuk pandemi gini ada nggak sih yang khusus buat kita nih? Oh iya, kalau untuk membantu memberikan ketahanan tubuh pada saat pandemi adalah imunisasi influenza dan imunisasi PCV. Oh, gitu ya, Dok ya. Itu bagus ya, Dok, buat kita ya, Dok. Oh, tentu saja, karena kedua vaksin ini dua-duanya akan mencegah pneumonia. Sama seperti corona, bagian yang paling menakutkan dari corona adalah terkena pneumonia. Tentu takut, Dok. Tapi, Dok, kalau misalnya
habis vaksin aku panas, gimana dong? Iya dok, dulu aku vaksin aku panas. Dibandingkan dengan akibat terkena dengan penyakitnya, panas tidak ada apa-apanya. Panas karena vaksin paling hanya 1-2 hari dan tidak perlu khawatir, panasnya pasti akan segera hilang dan hanya memerlukan minum yang banyak. Dan kalau masih tetap khawatir, boleh diberikan paracetamol. Dok, tapi kalau misalnya aku suka panasnya panas tinggi, aku harus balik lagi masih ke rumah sakit? Oh, tidak perlu. Sepanjang panas hanya dalam waktu 48 jam saja dan bisa makan dan minum, pasien tidak perlu kembali ke rumah sakit. Terus dok, apa sih akibatnya jika jadwal vaksin saat aku sama teman aku ini tidak beraturan karena papa mama aku takut ke rumah sakit dok? Oh iya, itu akan membuat antibodinya tidak terbentuk dengan optimal, ya, sehingga bila banyak anak yang tidak divaksinasi pada saat ini karena penundaan akan menimbulkan wabah kemudian. Nah, dokter, ini sebenarnya yang bikin aku bingung. Kenapa aku harus divaksin? Apa hubungannya sama daya tahan tubuh kita? Kita iyalah ya. Iya, betul. Nah, vaksinasi itu akan mendorong sistem imun terbentuk matang lebih cepat, terutama pada anak-anak, ya. Dan vaksinasi itu akan membuat tubuh kita membentuk antibodi, ya, sehingga kita akan makin kuat. Seperti itu. Jadi jangan takut. Oh iya deh, aku udah nggak takut. Nanti aku sampein juga ke mama papa aku ya dok. Terus jenis vaksin apa sih dok yang tidak boleh atau tidak cocok pada masa pandemi ini dok? Oh, nggak ada. Semua vaksin itu sebaiknya tetap diberikan sesuai dengan jadwalnya. Dokter, Ya. ada teman kita yang mau nanya dari Karisma Dede Namet. Katanya, dok, anak usianya 1,5 tahun tapi imunisasinya baru dapat DPT 1, belum lanjut lagi. Apa sekarang masih bisa lanjut vaksinnya enggak? Oh, bisa. Vaksinasi boleh dilanjutkan. Ya, tidak perlu mengulang dari awal. Jadi, karena DPT-nya baru 1 kali, tetap harus dilengkapi dulu imunisasi dasarnya. Jadi kita berikan DPT kedua, ketiga, dan kemudian sekitar 1 tahun kemudian diberikan DPT keempat. Oh begitu Iya. dok penjelasannya. Iya. Waduh. Nah, terus dok, gimana ya nih kalau misalnya begini dok, apakah vaksin dapat menjamin teman-teman aku semua tidak terpapar virus corona dok? Takut loh dok. Virus corona akan menurun jika kita tetap menerapkan social distancing, physical distancing, dan selalu rajin mencuci tangan sebelum menyentuh area sekitar muka. Dan bila keluar, terutama bila Anda sakit, sebaiknya memakai masker. Oh gitu dok. Ya. Jadi kita kalau ke rumah sakit wajib pakai masker ya dok? Iya, tentu. Bukan cuma ke rumah sakit, tapi ke tempat area publik lainnya. Gitu dok. Dok, kalau misalnya aku ajak mama papa aku terus nenek kakek aku untuk berobat ke spesialis anak, boleh nggak dok? Dokter anak cuma sampai usia 18 tahun. Oh. 18 tahun ke atas ke dokter penyakit dalam atau ke dokter umum. Oh gitu. Iya. Dokter, ada lagi nih yang mau nanya dari Anthony Z. Katanya, dok mau nanya, apakah vaksin PPC bisa dilakukan jika anak dalam keadaan batuk? Semua vaksin itu adalah kalau tidak
virus atau kuman yang sudah mati, virus atau kuman yang sudah sangat lemah, sehingga boleh diberikan pada keadaan anak sakit ringan juga. Jadi kecuali ada demam tinggi, ya sebaiknya ditunda. Tapi kalau hanya batuk, pilek, ya boleh divaksin. Dokter, ini ada lagi nih yang nanya. Siapa dok? Itu dari MC Varia Kartini. Dok mau nanya, istri saya sedang hamil dok pada masa pandemi ini. Perlu divaksin nggak sih yang buat dia di dalam perut begitu dokter? Kalau sedang hamil biasanya vaksinasi kita tunda dulu. Kalau untuk ibu hamilnya ya. Kenapa dok? Ya karena pada saat mungkin untuk pastinya dokter kebidanan yang lebih berkompeten untuk menjawab ya. Tapi biasanya ibu yang sedang hamil itu dia sedang sistem imunnya sedang diturunkan oleh tubuhnya sendiri supaya dia tidak menolak janin yang berada di dalam rahimnya, sehingga biasanya kita tidak memvaksin ibu yang sedang hamil. Kira-kira untuk penutupnya ada nggak pesan-pesan buat netizen ini untuk teman-teman kita semua? Ya, jadi kepada pemirsa EMCIG TV, saya ingin menyampaikan pesan bahwa rumah sakit itu aman. Rumah sakit adalah solusi bila Anda mengalami sakit, sehingga jangan takut berobat. Sudah dibuat screening sehingga pasien COVID dan pasien yang bukan COVID sudah terpisah dari awal. Dan ingat, walaupun tetap di rumah saja, jadwal vaksin tidak berubah. Lakukan sesuai dengan jadwal. Yeay. Nah itu pesan-pesannya dari Bu Dokter Ami. Terima kasih ya teman-teman semua sudah menemani kami di IMC Health Corner. Terima kasih juga buat Dokter Ami yang telah memberikan edukasi kesehatan mengenai vaksin. Yeay. Nah, untuk teman-teman yang pengen bertanya, bisa kok hubungi Instagram kami di @rs.imc atau website kami di www.imc.id. Oh iya, dok, kalau jadwal Dokter Ami itu hari apa aja sih dok? Yang saya tahu itu Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 11, benar nggak dok? Selama kita dalam PSBB ya, jadwalnya dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai 12 dan Sabtu jam 9 sampai 12. Oh gitu. Dan teman-teman, ini wajib appointment dulu ya, H-1. Dok, boleh nggak dok diulang biar mama papa di rumah itu bisa catat dok jadwalnya dok, saya lagi dok. Dari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 12 dan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Oh gitu. Kita juga ada promosi lain gak sih? Ada dong, di rumah sakit IMC Sentul itu banyak promonya. Promo apa itu? Ada paket suntik vitamin C, paket fit dan fresh. Make your body fit and fresh every day. Terus apalagi katanya ada yang gratis. Iya, ada yang gratis. Ada promo telekonsultasi. Kesehatan tetap terjaga walau di rumah aja. Jadi papa mama boleh konsultasinya itu dari rumah aja dengan dokter spesialis yang ada di rumah sakit IMC Sentul. Dan promo ini gratis sampai tanggal